Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 846-855. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ya, 115.2 trillion. Fauzi berkata dengan suara yang serak. Begitu mengakuinya, berarti semua akumulasi beberapa generasi keluarga Yale akan musnah. Fauzi juga akan menjadi orang miskin. Namun, jika Deon dibiarkan pergi seperti ini, mungkin Deon tidak akan membunuhnya karena dia adalah ayah Suzie, tapi pasti akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Jadi, dia tidak punya pilihan. Hari ini, kembalikan dana perusahaan Windy, lalu transfer semua aset keluarga Yale atas nama Suzie. Setelah masalah ini selesai, kamu bisa keluar. Deon mengangguk tanpa menoleh ke belakang. Bagaimana kamu membuat keluarga Wison tunduk? Mereka adalah keluarga Wison dari kota Risan. Fauzi berteriak keras dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Begitu mendengar ini, kedua petugas penegak hukum terkejut dan menoleh ke arah Deon. Apa yang mereka dengar? Keluarga Wison dari kota Risan tunduk? Benar-benar tidak bercanda? Deon berhenti dan berbalik. Saat hendak berbicara, pintu ruang interogasi dibuka. Seorang pria parubaya masuk dengan cepat dan berkeringat banyak. Begitu melihat pria parubaya ini, Fauzi tercengang. Bukankah ini? Halo, Tuan Deon. Tetua ketiga ingin bertemu dengan. Apa Tuan Deon bersedia? Pria parubaya itu berjalan cepat ke arah Deon, menundukkan kepalanya dan tubuhnya dengan hormat. Tetua ketiga yang mana? Deon mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan Deon, Wakil Sekretaris Jenderal Istana Negara Lordia. Pria parubaya itu tersenyum meminta maaf sambil mengulurkan tangannya. Deon segera berjabat tangan dengannya. Kalau mau bertemu denganku, suruh dia datang ke kota Cielo. Nggak mungkin aku yang pergi ke kota Risan untuk menemuinya. Kan? Deon berkata dengan tenang. Tentu saja. Tetua ketiga sudah ada di kota Cielo. Ekspresi Wakil Sekretaris Jenderal tetap tidak berubah. Senyuman hangat masih terlihat di wajahnya. Kalau begitu bawa aku ke sana. Deon mengangguk dan mengikuti Wakil Sekretaris Jenderal keluar. Tiba-tiba, Deon berhenti dan kembali menatap Fauzi. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja bertanya padaku bagaimana aku membuat keluarga Wison tunduk? Deon berkata. Fauzi tersenyum pahit. Fauzi benar-benar pasrah pada nasibnya. Bahkan tetua ketiga Istana Negara Lordia harus datang langsung ke kota Cielo untuk menemuinya. Keluarga Wison kalah dengan telak dan Fauzi sendiri sedang dalam jalan kematian. Wakil Sekretaris Jenderal membawa Deon ke halaman. Suasana hening di sekeliling halaman. Rupanya, tempat itu sudah dibersihkan. Seorang pria tua sedang duduk di bangku dan berdiri ketika melihat Deon. Pria tua inilah yang sangat menganjurkan agar meninggalkan keluarga Wison pada rapat tersebut. Aku harus memanggilmu apa? Tetua ketiga memandang Deon dengan senyuman di wajahnya. Panggil saja aku Deon. Deon berkata dengan tenang. Aku lebih tua darimu. Jadi aku akan memanggilmu dengan nama saja. Deon, aku datang ke kota Cielo untuk menemuimu karena aku ingin meminta kembali ketiga Rasuka 17. Tiba tua ketiga langsung ke pokok persoalan. Identitas Deon bukanlah rahasia bagi orang-orang setingkat mereka. Tetua ketiga tahu bahwa berbicara dengan Deon secara berbelit-belit tidak akan berhasil. Boleh. Tapi apa yang akan kalian berikan untuk hal itu? Deon dengan tenang duduk di hadapan tetua ketiga dan bertanya. Tetua ketiga tidak menganggapnya serius dan duduk. Apa yang kamu dapatkan dari keluarga Wison sudah cukup. Aku benar-benar nggak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa punya pemikiran dan cara yang keji seperti ini. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dengan emosi. Pada rapat tersebut, para tetua memutuskan untuk meninggalkan keluarga Wison dan menyelesaikan masalah tersebut. Namun pada hakikatnya, ini juga merupakan perebutan kekuasaan.
Kelompok tetua ketiga sudah lama mengincar keluarga Wison. Mereka awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menggulingkan keluarga Wison dan membiarkan faksi mereka mewarisi semua yang tersisa setelah jatuhnya keluarga Wison. Namun, Deon tidak memilih untuk melakukannya ketika punya kemampuan untuk mengalahkan keluarga Wison. Deon mencapai serangkaian kesepakatan dengan keluarga Wison. Bagian terpenting dari kesepakatan ini adalah orang-orang Deon mengambil alih ladang minyak dan jaringan pipa transmisi listrik keluarga Wison di Provinsi Sinnoh dan memegang 51% saham di 2 jalur kehidupan bagi keluarga Wison ini. Hasilnya, keluarga Wison tidak jatuh dan masih memiliki status yang sangat tinggi di negara Lordia dan Istana Negara Lordia. Namun, mulai sekarang, keluarga Wison harus tunduk pada Deon. Nggak perlu bicara seperti itu tentang aku. Harga yang harus dibayar oleh keluarga Wison adalah karena mereka menyinggung perasaanku dan semua itu nggak ada hubungannya dengan Istana Negara Lordia. Kalau Istana Negara Lordia ingin mendapatkan kembali 3 Rasuka 17, maka harus tunjukkan ketulusan kalian padaku. Deon tidak merasa puas diri karena pujian tetua ketiga dan berkata dengan tenang. Begitu mendengar ini, tetua ketiga sedikit mengerutkan kening. Deon, kamu harus memahami bahwa banyak orang dari kami nggak puas denganmu sekarang. Kali ini, akulah yang sangat menganjurkan penyelesaian masalah secara damai dan kamu berhasil mengalahkan keluarga Wison. Namun, karena ini, aku juga memikul beban untuk mendapatkan kembali 3 Rasuka 17. Aku harap kamu bisa memahamiku. Yang kamu butuhkan saat ini adalah menyatukan semua musuh yang dapat dipersatukan, daripada menambah musuh. Tetua ketiga berkata dengan suara yang keras. Maksudmu, kalau aku nggak mengembalikan ketiga Rasuka 17 ini, kamu dan aku akan menjadi musuh? Deon mengangkat alisnya dan bertanya. Tetua ketiga tetap diam, sikapnya sudah dengan jelas mengatakan segalanya. Deon tertawa. Kalaupun kamu dan aku menjadi teman, peran apa yang bisa kamu mainkan? Sebagai perbandingan, aku masih lebih memilih keuntungan yang nyata. Tetua ketiga tidak menyangka bahwa Deon akan begitu terus terang. Apa maumu? Raut wajahnya menjadi dingin dan segera bertanya. Suruh Sohir menjadi pemimpin militer Provinsi Sinnoh. Deon sudah memikirkan hal ini ketika merebut 3 Rasuka 17. Hanya syarat ini saja? Oke. Aku berjanji padamu atas nama Istana Negara Lordia. Tetua ketiga langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian terletak di tangan Istana Negara Lordia. Selama Deon mengembalikan 3 Rasuka 17, Istana Negara Lordia dapat menggulingkan Sohir lagi kapan saja. Hanya saja akan terlihat sedikit buruk. Jangan dengan cepat setuju begitu saja. Ada syarat tambahan, yaitu token harimau Provinsi Sinnoh harus diserahkan kepada Sohir. Hanya dengan token harimau, Sohir dapat menjadi pemimpin militer sejati di Provinsi Sinnoh. Kalaupun digulingkan, kalangan militer Provinsi Sinnoh hanya akan menuruti perintah Sohir yang memegang token harimau. Nggak mungkin. Tetua ketiga terkejut. Tidak menyangka Deon akan punya ide seperti ini. Sama sekali nggak mungkin. Sekalipun aku setuju, orang lain nggak akan setuju. Jika diterima begitu saja, Provinsi Sinnoh benar-benar akan menjadi kerajaan bagi Deon sendiri. Kalau begitu, kita nggak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Deon bergerak untuk pergi. Kamu sendiri tahu bahwa Istana Negara Lordia nggak mungkin menukar satu Provinsi Sinnoh dengan 3 Rasuka 17 ini. Paling hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memberikan Sohir setengah dari token harimau. Tetua ketiga mengatakan Gigi dan berkata. Begini saja. Deon berpikir sejenak dan setuju. Deon juga tahu bahwa Istana Negara Lordia tidak akan bisa menyetujui permintaan yang dirinya buat. Kali ini Deon hanya ingin saling tawar-menawar saja. Hari ini aku akan memberimu hasilnya. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, tetua ketiga segera pergi. Siang itu, Deon menerima telepon dari Sohir. Tuan Deon, kamu yang melakukannya? Di telepon,
Sohir sangat terkejut. Kalau maksudmu tentang jabatanmu yang sudah naik, aku memang membantumu. Deon berkata dengan tenang seolah baru saja melakukan hal sepele. Kebaikan besar Tuan Deon padaku akan selalu terukir di hatiku. Aku nggak akan pernah melupakannya. Sohir menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang keras. Ini adalah ucapan terima kasih yang tulus. Apa kamu mendapatkan setengah dari token harimau dari Provinsi Sino? Deon hanya tersenyum dan bertanya. Sudah. Di ujung lain telepon, Sohir sangat bersemangat. Meskipun setengah token harimau nggak memungkinkan kamu untuk sepenuhnya mengontrol lingkaran militer di Provinsi Sino, dengan statusmu sebagai pemimpin militer tertinggi di Provinsi Sino dan setengah token harimau ini, kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu harus berbuat cepat dan kuasai kekuasaan sebanyak mungkin di kalangan militer di Provinsi Sino. Deon memperingatkan, Provinsi Sino adalah markasnya dan tidak bisa hilang dalam keadaan apapun. Meski bukan lagi raja gangster, dirinya tetap tak tergantikan di mata jutaan tentara di Provinsi Sino. Aku paham. Sohir meresponds dengan tergesa-gesa. Besok aku akan pergi ke Provinsi Sino untuk mencari tahu siapa yang bisa kamu percayai. Kalau begitu, aku akan memberimu daftarnya. Setelah mengatakan itu, Deon menutup telepon. Di larut malam, Deon tertidur setelah hari yang sibuk. Dalam kegelapan, pintu terbuka dengan tenang. Kelopak mata Deon bergetar. Dengan kewaspadaannya, senyenyak apapun Deon tidur, Deon bisa langsung mendeteksi seseorang yang mendekatinya. Namun, Deon tidak membuka matanya dan terus menutupnya dan berpura-pura tidur. Sesosok mendekati Deon dalam kegelapan. Setelah suara gemerisik, sebuah tangan meraih ke dalam selimut. Psst! Deon menghirup udara dingin. Tubuh yang panas dan halus naik ke tempat tidur lalu menempel pada Deon. Saat Deon hendak berbicara, angin harum bertiup ke arah wajahnya. Bagaimana mungkin Deon yang sangat akrab dengan tubuh Suzie, gagal mengenali pemilik tubuh ini? Di tempat tidur, badai dahsyat tiba-tiba terjadi. Saat ini, Luna berjalan ke pintu kamar. Saat hendak membuka pintu, Luna mendengar teriakan dari dalam kamar. Seketika, wajah cantiknya memerah. Dasar bajingan ini, masih saja melakukan hal seperti itu. Luna ingin segera pergi, tapi kakinya terasa berat. Saat teriakan di ruangan itu semakin keras, Luna menjepit kakinya lebih keras dan wajahnya semakin memerah. Setelah lebih dari setengah jam, kaki Luna sudah lemas dan tidak bisa berdiri diam. Teriakan di dalam ruangan berhenti. Apa pria ini nggak bisa lelah? Pintunya terbuka. Luna buru-buru bersembunyi. Untungnya, karena kegelapan koridor, Suzie tidak memperhatikan Luna saat pergi dengan tergesa-gesa. Selain itu, Luna kelelahan dan kakinya yang panjang bahkan menjadi memerah. Di dalam kamar, Deon merasa segar dan hampir tertidur lagi. Pintunya terbuka lagi. Setelah tangisan sedih lainnya terdengar di ruangan itu. Dini hari berikutnya. Deon menaiki pesawat yang terbang ke Provinsi Sino. Saat Deon naik ke pesawat, informasi rencana perjalanannya muncul di meja Sohir. Tentu saja, Sohir tidak sengaja melacak Deon. Sebagai pemimpin militer Provinsi Sino saat ini, selama mau memperhatikan, Sohir bisa mendapatkan informasi dari siapa saja yang datang ke Provinsi Sino. Sejak kemarin Deon mengatakan akan pergi ke Provinsi Sino secara langsung hari ini, Sohir telah mengawasi jadwal Deon dan bersiap untuk menjemputnya. Cepat! Ayo sekarang pergi. Setelah mendapat kabar bahwa Deon ada di pesawat, Sohir buru-buru berkata kepada sekretarisnya. Di pesawat, Deon duduk di kursi bisnis dan memejamkan mata untuk bersantai. Kemarin Deon bekerja keras di siang hari dan kelelahan setelah bercumbu lama. Terutama Luna yang sangat gila. Siang hari Luna baru pergi. Pada saat ini, pria yang duduk di depan Deon membunyikan bel. Tak lama kemudian, seorang pramugari cantik yang mengenakan rok profesional dan stoking hitam berjalan dengan cepat. Pramugari berlutut di samping pria itu dan menatapnya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. "Tuan,
Ada yang bisa aku bantu? Pramugari bertanya sambil tersenyum. Berikan nomor ponselmu. Aku sudah mengamatimu sejak lama. Aku menyukai segala sesuatu tentangmu. Mata pria itu menjelajahi tubuh pramugari dengan rakus. Apalagi saat melirik ke arah kakinya, mata pria itu langsung melotot. Maaf tuan, sesuai peraturan kami dilarang memberikan informasi kontak pribadi pada penumpang. Meski merasa tidak nyaman dengan tatapan mata pria itu, pramugari itu tetap tersenyum dan menolak dengan sopan. Sudahlah, aku sudah naik maskapai selama bertahun-tahun. Aku juga sudah menjadi anggota level atas. Aku nggak bisa menghitung jumlah pramugari dari perusahaanmu yang tidur dengan kedua tanganku. Saat mengatakan ini, wajah pria itu penuh dengan kebanggaan. Kilatan rasa jijik muncul di mata pramugari itu, tapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Maaf tuan, kalau ada lagi yang bisa aku bantu, aku harus melanjutkan pekerjaan aku dulu. Setelah mengatakan itu, pramugari bersiap untuk pergi. Mungkin karena ditolak di depan banyak orang, pria itu menjadi marah. Dia meraih tangan pramugari dan melarangnya pergi. Kenapa pura-pura suci? Kamu sudah beruntung aku bisa menyukaimu. Apa kamu paham? Tuan, mohon bersikap sopan. Kalau enggak, aku akan teriak minta tolong. Pramugari ingin melepaskan diri dari tangan pria itu. Tapi bagaimanapun juga dirinya hanyalah wanita yang lemah. Teriak minta tolong? Ayahku adalah pemegang saham maskapai ini. Kalau kamu teriak, orang yang kamu panggil akan melemparkanmu ke tempat tidurku. Pria itu tertawa ceria dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Berisik sekali. Deon yang duduk di belakang pria itu, membuka matanya saat ini dan berkata dengan sikap yang dingin. Bocah tengil, sebaiknya kamu nggak ikut campur. Kalau enggak, aku akan membunuhmu. Pria itu menatap Deon dengan galak dan segera memperingatkan. Aku nggak mau ikut campur dalam urusan orang lain, tapi kamu menggangguku tidur. Deon berdiri dan meraih pergelangan tangan pria itu. Sebuah kekuatan besar menghantam, pria itu merasa pergelangan tangannya seperti dijepit tang. Rasa sakitnya begitu parah sehingga tanpa sadar melepaskan tangannya. Pramugari dengan cepat menarik tangannya dan bersembunyi. Bocah tengil, kamu sedang cari mati. Pria itu tiba-tiba berdiri dan mengumpat dengan marah. Kenapa? Kamu mau memukulku? Deon memandangnya sambil tersenyum dan bertanya. Memikirkan kekuatan yang dirasakan barusan, pria itu langsung menjadi ketakutan. Aku nggak akan berdebat denganmu di pesawat. Saat pesawat mendarat, tunggu saja pembalasanku. Pria itu mengucapkan kata-kata kasar. Baiklah, aku akan menunggumu saat pesawat mendarat. Deon tersenyum menghina dan duduk kembali. Pramugari itu memandang Deon dengan cemas, menulis catatan dan menjejalkannya ke tangan Deon. Terima kasih. Datanglah padaku di kabin nanti. Aku akan mengatur agar kamu pergi melalui jalur staf. Keluarga orang ini sangat kuat. Dia banyak pengaruh besar di Provinsi Sino. Sebaiknya kamu bersembunyi. Inilah yang tertulis di catatan itu. Setelah membaca isi catatan itu, Deon tersenyum kepada pramugari, lalu meremas catatan itu menjadi bola dan membuangnya. Saat pendaratan semakin dekat, pramugari itu berjalan ke arah Deon lagi dan berbisik. Cepat ikuti aku. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi nggak perlu. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Deon menggelengkan kepalanya, tidak mengendalikan suaranya sama sekali. Haha, nanti kamu juga akan tahu. Pria yang duduk di depannya menoleh dan menunjukkan senyuman garang. Tuan, kalau kamu nggak pergi, pasti akan terlambat. Pramugari itu mendesak dengan cemas. Pergi? Pergi kemana? Aku sarankan agar kamu berhenti ikut campur. Kalau enggak, aku akan meminta pemimpinmu untuk segera memecat kamu. Pria itu memelototinya dan mengancam. Jangan khawatirkan aku. Urus saja urusanmu. Deon berkata dengan tenang. Pramugari ragu-ragu untuk berbicara.
Akhirnya menghela napas dan tidak punya pilihan selain pergi. Tak lama kemudian, pesawat itu mendarat. Ketika Deon turun dari pesawat, pria itu mengikuti Deon, seolah-olah takut Deon akan menyelinap pergi. Sekelompok pria kuat berjalan cepat menuju Deon dan yang lainnya. "Tuan Raffi!" Mereka berteriak dengan serempak. Raffi tersenyum sambil mengangguk pada mereka semua. "Tangkap dia! Bajingan ini menggangguku di pesawat." Raffi berteriak dengan keras. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata orang-orang kuat itu, menatap Deon dengan mata bersemangat. "Berhenti!" Pramugari bergegas mendekat dan berdiri di depan Deon sambil terengah-engah. "Aku sudah menelepon staf bandara. Tolong jangan berbuat seenaknya saja. Kalau enggak, kalian semua akan masuk penjara." Pramugari berteriak. Begitu mendengar hal itu, Raffi tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Staf bandara? Apa mereka berani mencampuri urusanku? Kekanak-kanakan sekali." Segera setelah Raffi selesai berbicara, tim staf bandara datang dengan rapi. "Siapa yang mau membuat masalah di bandara?" Staf bandara mengerutkan kening dan bertanya dengan serius. "Aku," Raffi berkata dengan senonoh. "Siapa namamu? Tahukah kamu akibat membuat onar di bandara?" Staf bandara tampak bersikap dingin dan bertanya. "Ai Kazuri." Raffi mengangkat sudut mulutnya dan berkata perlahan. Ketika mereka mendengar nama Zuhji, ekspresi para staf bandara ini langsung berubah. "Ternyata itu Tuan Muda Raffi. Silakan saja, kami nggak akan mengganggu." Staf bandara terpaksa untuk tersenyum dan buru-buru pergi. Pramugari kaget dengan apa yang terjadi di depannya. Apa masih ada hukum di negara ini? Sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Raffi mencibir dan berkata pada Deon. "Aku cukup untuk berurusan denganmu sampah kelas rendah." Deon berkata dengan tenang. "Nanti aku ingin melihat apakah mulutmu bisa sekejam ini atau enggak." Raffi melambaikan tangannya dan sekelompok preman itu bergegas menuju Deon. "Tunggu. Lepaskan dia. Aku akan memberimu nomor ponselku." Pramugari menarik napas dalam-dalam. Insiden itu terjadi karenanya. "Haha. Sekarang sudah terlambat. Kecuali, kamu tinggal bersamaku sepanjang malam ini, aku akan melepaskannya. Kalau enggak, aku akan menghancurkan semua tulang di tangan dan kakinya. Setelah itu, dia akan menjadi cacat." Raffi menatapnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pramugari itu terkejut dan jatuh ke dalam dilema besar. "Chanis Olbo, kon?" Saat ini, Deon berbicara. Lencana di seragamnya terukir namanya. "Aku sudah bilang, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri." Saat mengatakan ini, Deon segera menarik Janice ke belakang tubuhnya. Kematian sudah dekat dan masih begitu keras kepala. "Bunuh dia!" Raffi berteriak dengan marah. Begitu kata-kata itu terlontarkan, sekelompok preman menerkam Deon dengan sengit. Janice berteriak dan menutup matanya, tidak berani melihat. Semua preman ini bertubuh besar dan kekar. Dengan tubuh kecil Deon, mana mungkin dia bisa menjadi lawan mereka? Akan tetapi pada saat berikutnya, Janice menyadari semua suara di telinganya telah hilang seolah dunia telah ditekan tombol bisu. Dia melepaskan tangannya. Janice ternganga saat melihat adegan di depannya. Semua preman Raffi tergeletak di lantai tanpa diketahui hidup atau mati mereka. Deon meletakkan tangan di belakang punggung dan kakinya sama sekali belum bergerak. "Klek!" Raffi menelan ludah. Sorot matanya terlihat sangat ketakutan. "Ah! Apa gunanya pandai bertarung? Saat berkeliaran di luar, yang terpenting adalah kekuasaan. Kalau mampu, jangan pergi kemana-mana. Aku akan meminta ayahku untuk datang. Aku nggak pernah takut pada siapapun di tanah provinsi Sino yang luas ini." Setelah mengatakan itu, Raffi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ayahnya. "Ayah, sekarang kamu ada di mana?" "Sekarang ada di bandara." "Kebetulan sekali,
Di sini ada pria nggak tahu diri yang menyinggung perasaanku. Bantu aku menghajarnya sampai mati. Oke. Kalau begitu nanti kita bicarakan lagi setelah kamu selesai menerima tamu. Setelah mengatakan itu, Raffi mengakhiri panggilan. Tunggu sampai ayahku selesai menerima tamu. Aku nggak akan pernah berhenti sampai membuatmu berlutut dan memohon ampun. Tahukah kamu siapa yang diterima ayahku sekarang? Aku akan membuatmu takut sampai mati kalau memberitahumu. Dia adalah pemimpin militer dan politik baru kita di Provinsi Sino, Sohir. Mengetahui sekarang Zuhdi ada di bandara, Raffi merasa percaya diri lagi. Benarkah? Lalu apa ayahmu nggak memberitahumu kenapa Sohir datang ke bandara? Deon tidak tahu Sohir akan datang ke bandara secara langsung untuk menyambutnya. Tetapi kali ini Sohir muncul di bandara dan itulah satu-satunya kemungkinan. Kamu bisa memanggil ketua Sohir dengan nama depannya? Sekarang ketua Sohir yang mengambil keputusan di Provinsi Sino ini. Apa dia perlu melapor kepada orang alasan dia datang ke bandara? Saat membicarakan Sohir, Raffi terlihat angkuh. Bagi yang belum tahu akan mengira Sohir adalah ayahnya. Saat ini sekelompok orang mendatangi mereka dengan cara yang megah. Raffi langsung melihat ayahnya, kemudian tatapannya tertuju pada Sohir yang berada satu posisi di depan ayahnya. Matanya tiba-tiba berbinar, senyuman muncul di wajahnya dan dia bergegas berjalan untuk menyambut mereka. Ketua Somi. Ayah. Dia menyapa dengan tergesa-gesa. Melihat para keluarga tergeletak di lantai, Zuhdi mengerutkan kening dan menarik Raffi ke samping. Ada apa ini? Dia bertanya dengan suara kecil. Ayah, dialah yang buta dan menyinggung perasaanku. Juga nggak menganggapku serius karena kemampuannya yang lebih hebat. Nggak ada preman kita yang bisa menandinginya. Raffi menunjuk ke arah Deon dan berkata dengan penuh kebencian. Zuhdi melirik Deon, raut wajahnya dingin. Nak, tenang saja. Saat ketua Sohir pergi, ayah akan membantumu mendapatkan reputasimu kembali. Dia berkata dengan suara kecil. Ayah, bisakah ayah melapor kepada ketua Sohir? Lagi pula, dia memukul seseorang di bandara. Mata Raffi berbinar dan dia menyarankan. Boleh juga. Bagaimanapun, keluarga kita telah berinvestasi di banyak industri di Provinsi Sino. Ketua Sohir baru saja menjabat dan perlu memiliki hubungan yang baik dengan kita. Kurasa dia pasti akan memberi kita muka. Setelah mengatakan itu, Zuhdi berjalan ke arah Sohir. Ketua Sohir, maaf sudah membuatmu melihat lelucon. Putraku hampir dipukuli di bandara tempat dia berinvestasi. Anak muda masa kini sangat hebat dalam memukul orang. Lihatlah, putraku punya begitu banyak pengawal masih bukan tandingan orang itu. Zuhdi tersenyum angka dan berkata sambil menunjuk ke arah Deon. Sohir mengerutkan kening dan berjalan menuju Deon dengan langkah lebar. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Zuhdi. Berani menindas putra Zuhdi, sekarang dia akan menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Raffi juga menunjukkan senyuman sinis di wajahnya, diam-diam mengagumi betapa jenius dirinya. Hanya dalam beberapa kata, Ketua Sohir langsung tidak suka terhadap Deon. Melihat ekspresi marah Ketua Sohir, Raffi tidak akan terkejut kalau Ketua Sohir menamparnya di depan umum terlepas dari statusnya. Akan tetapi pada saat berikutnya, perilaku Sohir mengejutkan semua orang. Tuan Deon, aku terlambat. Sohir berhenti di depan Deon dan membungkuk. Dia berangkat untuk menjemput Deon di bandara pagi-pagi sekali, tetapi setibanya di bandara, ada banyak pengusaha dan pejabat dari Provinsi Sino datang mendekatinya yang membuatnya kewalahan. Suasana di Provinsi Sino perlu diperbaiki. Deon berkata dengan tenang dan berjalan keluar tanpa melihat ke arah Zuhdi dan Raffi. Baik. Sohir menyetujui dengan tegas dan mengikuti Deon keluar. Saat melewati Zuhdi, Sohir menunjuk ke arah mereka. Sampai Deon pergi, tubuh Zuhdi dan Raffi masih menggigil. Siapa yang telah mereka singgung? Sohir adalah pejabat tinggi di Provinsi Seno. Kalau bisa membuat Sohir memperlakukannya seperti ini,
Mungkinkah Deon adalah salah satu pangeran dari kota Risan? Memikirkan hal ini, Zuhdi merasa sangat terpuruk. Bajingan! Keluarga kita akan runtuh karena kamu. Zudi menampar wajah Raffi dan menggertakkan gigi. Raffi menutupi wajahnya, tetapi dia tidak bisa berbicara seolah telah kehilangan jiwanya. Hari yang sama, Provinsi Sino melancarkan penyelidikan mendalam terhadap keluarga Saloka, kemudian menemukan 28 pelanggaran. Anggota utama keluarga Saloka, termasuk Zuhdi, Raffi dan putranya dijatuhi hukuman penjara. Deon tidak ikut campur dalam semua ini. Di matanya, keluarga kecil ini sama sekali tidak penting. Tuan Deon, ada sesuatu yang ingin kulaporkan kepadamu. Di ruang teh, Sohir sendiri yang menuangkan teh untuk Deon dan berkata, "Apa itu?" Deon mengangguk dan bertanya, "Mengenai pipa transmisi listrik dan ladang minyak keluarga Wison, prosedur serah terimanya nggak begitu lancar." Sohir berkata. Mendengar ini, Deon mengernyitkan dahi. Keluarga Wison yang ingin menarik kembali kata-kata mereka. Deon bertanya dengan nada dingin. "Enggak juga. Sekarang keluarga Wison juga berada dalam masalah. Haris tunduk padamu dan sudah ada beberapa kritik terhadapnya di dalam keluarga. Selain itu, putra satu-satunya yang bisa mewarisi keluarga meninggal dan statusnya sebagai putra tertua kedua dari keluarga Wison tentu saja menurun. Sekarang orang yang mengelola ladang minyak dan jaringan pipa transmisi listrik di Provinsi Sino adalah Kento, putra tertua Harton, putra tertua kedua dari keluarga Wison. Kento adalah orang yang kejam. Setelah datang ke Provinsi Sino, dia menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan ladang minyak dan pipa transmisi listrik dan melawan rakyatnya. Keluarga Wison memintanya mundur, tapi Kento menolak. Sohir menjelaskan. Kento ini sangat berkuasa? Deon bertanya dengan penasaran. Menurut statistik yang gak lengkap, Kento punya ribuan preman di bawah komandonya dan ratusan kultivator sebagai pengawal pribadi. Yang terpenting adalah Kento telah menyiapkan banyak pemantauan di dalam sistem keamanan, jadi ingin menerobos sistem keamanan untuk menyerangnya pun gak bisa. Sohir mengangguk dan berkata dengan rendah, "Kalau begitu, dia cukup hebat. Tapi orang hebat seperti itu nggak boleh ada di Provinsi Sino." Deon mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan nada dingin, "Tuan Deon, apa kamu punya ide?" Sohir bertanya dengan ragu. "Besok aku akan pergi menemui Kento." Deon berkata dengan datar. Mendengar ini, Sohir terlihat rumit. "Tuan Deon, aku baru saja menjadi pemimpin militer dan politik Provinsi Sino dan cuma punya setengah dari token harimau, jadi aku nggak bisa mengerahkan prajurit untuk membantumu." Sohir berkata dengan agak malu. "Mengerahkan prajurit? Aku sendiri sudah cukup." Begitu Deon selesai berbicara, raut wajah Sohir berubah drastis. "Nggak bisa begitu. Kento itu kejam dan punya banyak master di bawah komandonya. Kalau kamu datang ke sana sendirian, takutnya kamu akan menghadapi sesuatu yang nggak terduga." Sohir buru-buru berkata. "Jangan khawatir. Nggak ada seorang pun di Provinsi Sino yang bisa menyerangku." Sudut bibir Deon agak terangkat dan dia berkata dengan bangga. Setelah meninggalkan Sohir, Deon menerima pesan. "Halo Tuan Deon, maaf mengganggu. Aku Janice. Aku mendapatkan nomor ponselmu melalui sistem maskapai. Hari ini aku bisa melarikan diri hari ini berkat kamu. Aku ingin mentraktirmu makan. Bisakah?" Sosok Janice muncul di benak Deon. Deon harus mengakui bahkan di antara pramugari cantik pun, penampilan Janice dianggap yang terbaik. Ditambah dengan kaki jenjang yang dibalut sutra hitam, jelas merupakan idaman banyak pria. "Aku ada di Hotel Niaga. Ayo makan di restoran hotel." Deon berpikir sejenak dan menjawab. Oak. Janice langsung menjawab. 1 jam kemudian, dia mengirim pesan kepada Deon. "Tuan Deon, aku sudah sampai di depan pintu restoran." Setelah menerima pesan itu, Deon turun ke bawah. Melihat Janice, matanya berbinar. Janice yang telah melepas seragamnya mengenakan kaos putih dan rok lipit abu-abu.
Di bawah rok lipit, dia mengenakan kaos kaki putih setinggi lutut. Terutama kuncir kuda tinggi yang diikat santai dan sepatu kets di kakinya membuatnya terlihat awet muda. Kalau berjalan-jalan di kampus, takutnya sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat para pemuda terpana. Maaf sudah membuatmu lama menunggu. Deon mengangguk pada Janice dan berjalan ke restoran. Keduanya mengobrol sambil makan yang juga memberi Deon pemahaman baru tentang Janice. Misalnya, Janice yang seorang pramugari lulus dari Akademi Bisnis Walton yang terkenal di dunia dan mengambil jurusan administrasi bisnis. Dengan nilai yang sangat baik, Janice juga mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah tersebut. Akan tetapi karena alasan keluarga, Janice terpaksa melepaskan kesempatan yang membuat banyak orang iri dan cemburu. Lalu kenapa kamu menjadi pramugari? Deon menatap Janice dengan heran dan bertanya. Keluargaku berada dalam kesulitan. Kebetulan saat itu maskapai sedang merekrut pramugari dari masyarakat. Kudengar banyak orang bilang menjadi pramugari berpenghasilan tinggi dan cepat kaya, jadi aku mencobanya. Nggak kesangka aku terpilih. Janice tersenyum malu-malu. Sebenarnya akan aneh kalau Janice tidak terpilih dengan penampilan dan sosoknya. Kalau begitu, apakah kamu puas dengan pekerjaanmu sekarang? Deon bertanya. Nggak bisa bilang puas. Pendapatannya memang nggak sedikit. Tapi pengeluarannya juga tinggi. Aku juga nggak bisa melakukan apa yang orang lain sebut sebagai cara cepat kaya. Janice mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Cara tercepat untuk menjadi kaya adalah dengan menjual tubuh. Janice ingin melanjutkan mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh nada dering panggilan masuk. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat nama penelepon di layar. Raut wajahnya menjadi sangat jelek. Maaf. Aku akan keluar untuk menerima panggilan. Janice berdiri sambil mengambil ponselnya dan bergegas keluar. Setelah sekian lama, Janice kembali ke meja. Hanya saja Deon menyadari matanya memerah. Apa yang terjadi? Deon menatap Janice dengan ragu dan bertanya. Nggak ada apa-apa. Janice memaksakan senyuman di wajahnya. Meskipun tidak terlihat baik-baik saja, karena Janice tidak ingin mengatakan apapun, Deon tidak bertanya lebih banyak. Setelah makan, Deon mengantar Janice keluar dari hotel. Begitu mereka berdua keluar dari hotel, seorang pria parubaya berpakaian compang-camping tiba-tiba melompat keluar dari sudut dan menerkam mereka. Deon bereaksi dengan cepat. Dia langsung menendang pria parubaya itu tepat saat dia muncul di depan mereka. Pria parubaya itu berteriak dan melayang ke belakang. Ayah! Janice yang berada di sebelah berteriak dan buru-buru menyusul pria parubaya itu untuk membantunya bangkit dari lantai. Deon tercengang. Apakah pria berjanggut dan pakaian compang-camping yang terlihat seperti gelandangan adalah ayah Janice? Bagus. Sekarang kamu sudah besar dan berani memukul ayah kandungmu sendiri. Pria parubaya itu meraih tangan Janice dan berkata dengan marah. Meskipun Deonlah yang menyerang, mereka berdua berjalan bersama dan jelas dia menganggap mereka sebagai sebuah pasangan. Paman Omar, ada kesalahpahaman. Tadi kukira ada preman dengan niat jahat. Deon melangkah maju dan menjelaskan dengan canggung. Ayah Janice menatap Deon dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamu mendapatkan pria kaya? CK. Ini Hotel Niaga, satu-satunya hotel bintang 5 di sini. Kudengar biaya menginap 1 malam ada jutaan. Sudah mendapatkan pria sebaik ini dan malah nggak beritahu ayahmu. Ayah Janice berkata. Mendengar ini, Deon tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ayah, jangan bicara omong kosong. Kami cuma teman biasa. Wajah Janice berubah drastis dan dia langsung menjelaskan. Sekarang kalian anak muda suka melakukan segala macam hal aneh. Kalian pergi ke hotel bersama dan masih bilang cuma teman basa. Aku nggak peduli apa hubungan kalian. Berikan saja uangnya padaku dan aku akan segera pergi. Ayah Janice merentangkan telapak tangannya yang terlihat seperti bajingan. Tadi aku sudah bilang di telepon kalau sekarang aku sudah nggak punya untuk diberikan kepadamu. Lagi pula,
Aku baru saja memberimu biaya hidupmu untuk bulan ini beberapa hari yang lalu. Wajah Janice memerah karena marah dan berkata sambil menggertakkan gigi. Cuma sedikit uang yang kamu berikan cukup untuk apa? Kalau nggak punya uang, kamu bisa memintanya kepada suamimu. Bukankah uang kecil itu nggak ada artinya bagi orang yang mampu untuk tinggal di Hotel Niaga? Ayah Janice berkata sambil tersenyum jenaka. Sudah kubilang. Kami cuma teman biasa. Kamu nggak bisa mendapatkan sepeser pun uang darinya. Janice berkata dengan suara kecil. Tiba-tiba, raut wajah ayahnya menjadi muram. Kamu ini nggak mau memberikannya. Enggak. Aku sudah bilang sebelumnya. Kecuali untuk biaya hidup bulanan, kamu nggak akan mendapat sepeser pun uang dariku. Begitu Janice selesai berbicara, ayahnya berbaring dan berguling-guling di lantai. Tolong. Aku dipukul. Putri dan menantuku memukuli ayahnya. Dia terus berteriak, menarik perhatian orang yang lewat. Bahkan banyak orang yang lewat mengeluarkan ponsel dan mengambil foto mereka bertiga. Wajah Janice memucat karena marah dan menghentakkan kakinya. Ayah, bisa nggak berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini? Bangunlah. Akan tetapi tidak peduli apa yang Janice katakan, ayahnya terus bertingkah. Tuan Deon, kamu bawa 16 juta nggak? Pinjamkan aku dulu. Janice berbalik dan bertanya pada Deon. Deon mengeluarkan dompet, mengeluarkan segepok uang dan menyerahkannya kepada Janice. Dia tidak menyangka ayah Janice akan membuat lelucon seperti itu hanya demi 16 juta. Janice buru-buru mengambil uang itu dan menghitung hingga 16 juta sebelum mengembalikan sisa uangnya kepada Deon. Ini. Cepat bangun. Janice melemparkan 16 juta ke ayahnya yang berguling-guling di tanah dan berkata dengan marah. Ayahnya langsung berhenti menangis, kemudian berdiri sambil tersenyum dan mengambil uang yang berserakan di lantai. Bukankah akan lebih baik kalau dari tadi begini? Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, lain kali aku akan datang mengunjungimu lagi. Setelah mengambil uang, ayah Janice pergi tanpa menoleh ke belakang. Maaf sudah membuatmu melihat lelucon. Air mata menggenang di mata Janice. Dia menggigit bibir merahnya dan menundukkan kepala. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Deon mengangguk dan berkata, tadi dia meneleponku dan menanyakan keberadaanku. Aku nggak terlalu memusingkannya dan cuma bilang kalau aku ada di Hotel Niaga. Nggak kusangka dia akan mencariku di sini. Janice merasa agak bersalah. Bagaimanapun, ayahnya telah menyebabkan masalah dan rasa malu pada Deon. Jadi kamu nggak melanjutkan belajarmu setelah lulus kuliah dan malah melamar pekerjaan sebagai pramugari itu juga karena ayahmu? Deon bertanya. Janice mengangguk dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, sebelum aku kuliah, kondisi keluargaku cukup baik dan ayahku adalah pemilik usaha kecil yang sukses. Kalau tidak, mustahil baginya untuk belajar di luar negeri. Tapi saat masih kuliah, ayahku menjadi kecanduan judi dan kehilangan semua uangnya. Ibuku juga menceraikannya karena hal ini. Meskipun sudah menjual rumah dan mobil di rumahnya, dia masih punya banyak utang. Jadi setelah lulus, aku terpaksa pulang untuk bekerja guna menghasilkan uang dan melunasi utangnya. Setelah mendengarkan, Deon agak terkesan dengan Janice. Seorang gadis muda dan cantik tidak menyerah saat dihadapkan pada kesulitan dan tekanan seperti itu. Dia mampu menjaga batasan diri dan tidak melakukan apapun untuk menukar tubuhnya dengan uang. Apalagi ini bahkan lebih langka lagi di industri pramugari. Sekarang utangnya sudah lunas? Deon bertanya. Sudah. Tapi sepertinya dia masih berjudi di luar. Aku nggak tahu situasinya saat ini. Aku khawatir suatu hari nanti seseorang akan datang ke rumah dan mengatakan kalau dia punya utang miliaran di luar. Senyuman mencela diri sendiri muncul di wajah Janice dan dia menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu berencana untuk terus seperti ini? Kecanduan judi itu sama saja dengan jurang maut. Deon mengernyitkan dahi dan bertanya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Bagaimanapun juga,
Aku. Selama lebih dari 10 tahun sebelum aku kuliah, dia memanjakanku dan memenuhi semua permintaanku. Meskipun sekarang dia menjadi begitu menjijikkan, aku nggak pernah bisa mengabaikannya. Janice menghela napas dan berkata tanpa daya. Oak, hari-hari. Deon mengantar Janice ke mobil. Dia tidak menawarkan untuk membantu Janice. Lagi pula, keduanya hanya bertemu secara kebetulan. Selain itu, terburu-buru bukanlah hal yang baik. Dini hari berikutnya, setelah Deon makan sarapan yang disediakan oleh hotel, dia pergi ke ruang tamu. Di ruang tamu, Sohir telah menunggu lama. Sekarang ketua Sohir adalah gubernur sebuah provinsi dan setiap hari begitu sibuk. Kok masih punya waktu untuk datang mencariku? Aku benar-benar berdosa membuat ketua Sohir menunggu begitu lama. Deon menggoda sambil tersenyum dan duduk di hadapan Sohir. Mendengar ini, Sohir terlihat ngeri. Kata-kata Tuan Deon ini membuatku takut. Sekarang semua yang kumiliki adalah berkat-Mu. Mendengar ini, Sohir sangat ketakutan hingga berdiri. Sudahlah, jangan begitu segan. Ada apa datang mencariku pagi-pagi sekali? Deon menggelengkan kepalanya dan bertanya, bukankah kamu bilang hari ini ingin bertemu Kento? Kupikir Kento nggak akan berani bertindak sembarangan dengan adanya di sana. Jadi aku datang untuk menemui Kento bersamamu. Sohir berkata,